sebelum debat. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak pandang. Sebelum debat ini, sebelum debat. Setelah debat, sesudah debat. Dawei. Aduh. Presiden minta KPU ubah format debat. Kecewa, paslon serang personal. Ya bagus kan, itu tandanya presiden kita nih nggak apatis. Ingat bro, presiden itu harus netral. Yang boleh gak netral, cuma bapaknya calon. Hop! Nyerang secara personal lu nggak boleh bro, harus pakai data. Sama kayak bapak ini, dulu nih pernah ngomong gini, 220 hektar, 120 hektar, itu pakai data itu gak fitnah. Hop 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 hop. Presiden Stop stop. bro, pasti capek bro, soalnya tugasnya nambah. Jadi jubir. Hai kena. Gue cuma makan roti Mariam bang, sumpah bang. Kijang 186. Yang pas dicariin dia tadi di sini. Ampun, nangis sedih banget. Oh, lu kenapa pak? Ini pasti Gara-gara debat ini. Oh, ya ampun. Debat apa sih? Ya ampun, gara-gara debat kemarin pak. Oh. Ya lupa, ini kan cuma debat Baper, doang. Pak. Masih debat lainnya pak. Ya ampun. Masih debat lah. Hah? Aku nggak mau Notifikasi. tahu. Lu kenapa sih pak? Aku nggak mau tahu. Aku mau kita putus. Ya pak. Diputusin. Debat pak. Putus. Gue mau nggak tahu pak ya. Ya. Bukan, itu bukan, gara-gara bukan. Prabowo. Sorry pak. Bukan karena debat. Nggak tahu udah gue. Sorry. Mas janji bakal bikin kamu 40 kota selevel Jakarta. 40 kota selever Jakarta. Mas, kita gimana kelanjutannya? Kamu jadi ngasih aku apa? Ya udah, kamu mau apa? Sebutin semua yang kamu mau. Aku mau dibikinin 40 kota sing gede. Wes, Mas janji bakal bikin kamu 40 kota selevel Jakarta. Wih, makasih loh, Mas. Mas ini agak aneh ya. Janjiin anak orang bikin kota selevel Jakarta. Emang boleh? Yang boleh. Paslon itu. Katanya ikhlas, tapi kok nyapres sampai 3 kali? Iya. Katanya gemoy, kok emosian? Iya. Katanya Menhan, kok nggak bisa jawab di debat? Iya. Katanya politik yang gembira, tapi kok nangis-nangis? Iya. 11 dari 100. 11 dari 100. Aduh. 11 dari 100. Di Korupsi harus kita hilangkan dari bumi Indonesia. Dan bagi mereka-mereka yang sok pintar, ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Dalam kandang lantang ya. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Di dalam kandang lantang, di luar kandang. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, silakan Anda beri nilai kepada saya. Alat siap gas. Etik. Pukul lagi. Gas tuh. Kita ini bukan anak kecil lagi, Mas Anies. Biarkan rakyat yang menilai. Biarkan rakyat yang memilih. Oji dan Bram nggak takut nggak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Biarkan rakyat yang memilih. Apa lagi nih? Pasukan gemoy emang kagak ada kapoknya.
Hoi, Oi. udah nggak mewek lagi lu? Udah nggak nangis Bombay lagi lu? Kemarin aja lu nangis capres lu kalah debat. Sekarang lagu-laguan lu udah bikin piti yang ngejatuhin orang-orang, yang bikin hoak. Woi, kalau lu mau ngejagoin jagoan lu, itu coba tunjukin prestasinya, tunjukin apa rekam jejaknya, jangan hoak mulu. Dasar lu. Kami santri milenial Banten, Kampung Salahaur, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Santri Siap milenial. memenangkan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran menang. Satu. Santri milenial. Kok tua tuh begitu? Santri milenial, ibu-ibu manula semua. Setengah abad semua. Putaran. Milenial. Omon-omon, ya. Omon-omon. Tak bisa. Ini parah nih. Jadi tidak hanya omon. Kerjanya omon saja. Setelah saya mengamati debat calon presiden semalam, maka kesimpulannya hanya satu. Hanya satu. Apaan tuh? Bahwa akan terlahir satu lagi kamus bahasa Indonesia yang berbunyi omon. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan soal itu. Karena siapapun yang menang sebagai presiden 2024, kita tetap akan kembali pada profesi kita masing-masing. Tetap akan bekerja secara profesional. Jadi maling. Akan bekerja seperti biasa. Jadi maling ternyata. Omon malah nangis di kebun. Sekarang ini lagi ada framing seolah-olah Prabowo menjadi korban dari kebiadaban pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Flying victim. Flying victim sekali ya. Jadi sebetulnya yang namanya debat itu memang kan wajar saling serang. Contohnya di debat pertama Pak Prabowo mempertanyakan 80 triliun untuk DKI Jakarta, apa solusi yang sudah dilakukan untuk masalah polusi di Jakarta. Nah sekarang dibalik pertanyaannya, anggaran 700 triliun di Kemenhan, apa kemudian yang sudah dilakukan Kemenhan? Ya wajar dong mempertanyakan. Hasilnya seperti apa? Mereka menilai sendiri hasilnya. Ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 11 dari 100. Nah, itu kan penilaian orang di luar Bapak. Ya wajar dong. Ya kalau kinerja Bapak dinilai segitu, ya nggak apa-apa kalau memang segitu hasilnya. Gak usah sedih Pak, apalagi emosi. Ini kan masalah kritik sebetulnya. Kritik itu madu, sedangkan pujian itu adalah racun. Nah, di tangan kananmu diracun. Udahlah, gue mau nyanyi dulu ya. Omon, habis gemoy terbitlah omon. Omon, habis gemoy terbitlah omon. Omon, ngajak kopi di kebun. Omon, malah nangis di kebun. 11 dari 100. Menteri yang dipecat berapa lagi nilainya? Kalau yang menteri kerjanya bagus saja 11 dari 100. Terus menteri yang dipecat berapa? Menteri dipecat siapa ya? 11 dari 100. 111.
Bingung dia, bingung. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. No, buat pendukungnya yang nangis-nangis begitu tuh, ya cuman kemakan drama doang, emang bagian dari teknik, anjay, teknik. Maksudnya tuh apa sih, FOMO doang, ikut-ikutan doang karena si gue mau nangis waktu apa debat. Ya kalau di belakang mah kan tersendiri kan, kayak sampai ngatain goblok kok. Terus ya ini buktinya kan dia aja nggak peduli kok sama ucapannya Pak Anies ini kan. Ya lagi debat juga, ngapain juga sedih-sedih, kayak lebay banget yang bikin konten-konten nangis, buset dah. Lagi kejar target lu, nggak bercanda. 11 dari 100. Gemoy banget ya kalau gitu ya. Padahal yang pidato beliau ya. Tapi kok saya malu ya melihat pidato kayak gini ya. Saya tidak munafik sih. Saya dulu pendukung beliau pada saat Pilpres tahun 2019. Kok bisa-bisanya ya saya milih dan membela mati-matian orang seperti ini. Tapi itu dulu lagi sih, gemoy, tahun lagi 2019. Gak habis pikir ya, seorang Menhan ya. Dari 100. 11 dari 100. Oke guys, kalian sudah lihat videonya atau mungkin kalian pengen lihat lengkapnya, silahkan bisa cari ya, bisa search di TikTok. Dan ini menurut gue sangat lucu. Lucunya lucu bikin malu menurut saya. Ini bukan lucu gimana ya? Kenapa? Padahal kemarin dia punya kesempatan untuk jawab, tapi sekarang malah jawab di belakang. Artinya kredibilitas dia sebagai mantan TNI, jago kan? Itu dipertanyakan. Kalau memang dia gentle, dia pemberani, dia tegas, dia benar-benar punya sesuatu untuk ditunjukkan yang selama ini telah dia lakukan, selama dia menjabat, selama dia bergabung, berkoalisi, atau kemarin jadi oposisi ternyata harus bergabung dengan pemerintahan sekarang, dan dia membuktikan kerja kerasnya berhasil, harusnya dia tidak keluar-keluar di belakang. Itu menurut saya, harusnya dia tidak keluar-keluar di belakang. Justru forum debat kemarin adalah kesempatan buat dia menunjukkan betapa dia mempunyai kredibilitas yang baik, yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Dia sudah beberapa kali nyalon presiden, sekali lagi yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia agar memilih dia saat ini 2024 untuk menjadi presiden. Itu ditunjukkan di forum debat kemarin, bukan menunjukkan wajah raut-raut yang menyedihkan dan lain sebagainya yang seakan-akan menjadi korban serangan personal. Bukan itu. Tapi kalian juga bisa lihat baru saja di video, ternyata ketika dia di belakang suaranya sangat nyaring, sangat keras. Harusnya kemarin dia tunjukkan kalau memang dia tidak peduli terhadap nilai tersebut. Tunjukkan di forum itu. Dia katakan, I don't care, saya tidak peduli dengan penilaian paslon nomor sekian. Yang penting saya sudah mengerjakan dengan baik, yang penting saya sudah melakukan dengan baik, dan ini adalah prestasi saya yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia kalau dia memang benar-benar melaksanakan itu. Itu menurut saya. Dan saya berharap silakan rakyat menilai itu dengan jernih, maksud saya itu dengan pikiran yang terbuka ya, dengan logika saja, atau jangan sampai kayak kemarin dia menunjukkan raut wajah sangat menyedihkan. Come on, kita tuh tidak sedang di pentas drama, tapi sedang menentukan calon presiden kita yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Kalau kita semuanya termakan oleh drama, raut wajah dan kesedihan seperti apa, seakan-akan menjadi korban pada saat itu. Come on guys, kalian ada yang sampai nangis segala macam gara-gara itu, menangisi orang yang sudah mencalonkan diri berkali-kali dengan dana kampanye yang sangat besar, dengan kekayaan yang sangat banyak, triliunan, kalian tangisin, dan dia tetap nyalon presiden loh guys. Sementara kita yang seperti ini nangisin dia, dan sekarang dia melakukan pidato dengan berapi-api dan kembali ke setelan awal. Sementara kemarin terlihat menyedihkan.
sekali lagi saya berharap kalian bisa, ya bagaimanapun itu hak kalian untuk seperti itu, air mata kalian juga silahkan ya. Tapi harusnya yang saya sangat sayangkan adalah dia kemarin itu, kalau memang mempunyai sikap seperti itu, memang takut, bilangnya takut hanya pada masyarakat Indonesia. Tapi kenapa kemarin itu seperti itu, raut wajah dan lain sebagainya. Harusnya kalau memang takut, ya silahkan kuliti saya, biarkan masyarakat Indonesia yang menilai atas kinerja saya dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu menurut pandangan saya. Mungkin itu aja, jangan banyak-banyak. Cukup. Takutnya kalian juga bosan nontonnya. Oke deh, so nanti kita sambung lagi. Setelah beberapa hari pasca debat, aku sengaja masih diam dan aku mengobserve atau mengamati baik itu dari circle pendukung 01, 02, ataupun 03. Dan menurut pandangan aku ya, ini menurut aku, kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau yang setuju monggo, yang enggak juga monggo. Semua orang berhak mengutarakan pendapatnya dari POV mereka masing-masing ya. Satu hal yang aku notice, ternyata banyak sekali fanatisme yang terjadi dalam era pemilihan presiden ini gitu. Ada yang sampai nangis lah, ada yang sampai gak terima, nyerang satu sama yang lain. Please tolong, kalau kamu nangis ya, ini logikanya ya. Kalau dia kalah, dia masih punya duit, dia masih punya jabatan banyak duitnya. He has everything. Terus kita nangis ini, kita mengeluarkan air mata ini mahal sekali harganya. Daripada kita buat nangis untuk menangisi orang yang jelas-jelas he has everything, lebih baik kita mengeluarkan energi kita, tangisan kita untuk masyarakat yang jauh lebih membutuhkan, yang gak punya tanah seluas itu, yang gak punya duit bertriliunan, yang masih butuh uluran tangan kita gitu loh. Gak cuma sampai di sana, paslon-paslon lain baik 01 dan 03, ayo kita berusaha lebih dewasa. Kalau memang ada yang salah, kita admit dan kita evaluasi. Kita nggak perlu membela diri kita dan denial sampai akhirnya itu kita berantem satu sama lain. Ini nggak worth it untuk kita tuh berantem gitu. Aku bertitip pesan khususnya untuk pendukung 01, ayo kita jalani sisa 30 hari sekian ini dengan lapang dada, dengan penuh ikhtiar, dan kita doakan yang terbaik. Kita hanya bisa membantu paslon kita dengan doa ya. Kalau misalkan ada paslon lain yang menyerang kita, ngata-ngatain kita, ya kita jawab dengan santun, kita jawab dengan adu gagasan. Kita nggak perlu nyalain api dan membakar semua situasi. Aku rasa pendukung-pendukung 01 bisa sekali dengan bijak menyikapi itu ya. Ayo kita spread love, bukan hate ya. Kita spread kindness. Kita nggak perlu menyia-nyiakan energi kita untuk berantem, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat ya. Kadang itu memang hal yang jahat, kita balasnya dengan yang baik, itu akan jauh lebih luar biasa dampaknya. Ya susah, di media sosial ada yang jahat, komen jahat, lu balas dengan baik, jarang, ya dibalas lah. Karena itu nggak rame kan media sosial, TikTok juga nggak rame. Yang penting tetap teman-teman, 14 Februari jangan pernah golput. Ini bener teman-teman, jangan pernah golput. Coblos sesuai dengan ini, hati nurani kalian. Oke? Ya pilpres ini harus kita buat yang santai. Nah, ini kan pesta. Kalau ada orang ngomong jahat di komen, balas saja sekedarnya. Ya, oke. Jadi sekali lagi jangan pernah golput bro. Itu satu pilihan itu sangat berguna, sangat berarti. Ya, tapi sekali lagi saya selalu terangkan bahwa harus melihat kalian ya. Rekam jejak belakang itu dilihat. Rekam jejaknya seperti apa, historisnya seperti apa. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Bener, jangan ikutan daripada nyesel kalian ntar. Ya. Gimana rekam jejaknya, kemudian ini prestasinya apa ke belakang, prestasinya apa, terus pernah melakukan apa untuk bangsa ini, ya harus dicek. Bukan hanya berdasarkan framing media, bukan hanya karena jago berkata-kata, tetapi semua harus kalian lihat, kalian cermati. Bukan fanatisme berlebihan,
jangan emosional, semuanya harus berdasarkan brain, otak kalian ya. Otak ini dipakai, kalian kan orang cerdas, orang pinter tuh ya, kalian cerdas, orang pinter, dipakai tuh otaknya untuk menentukan pilihan. Oke, salam cerdas, salam waras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.